Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima. Hal ini didasari oleh adanya balas dendam kepada Jepang yang pada saat itu menjatuhkan bom di Pearl Harbor. Begitu pula pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat juga menjatuhkan bom lain di Nagasaki. Saat itu ada seorang pemuda bernama Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang lewat siaran radio. Kemudian Sultan Syahrir menemui Muhammad Hatta dengan maksud untuk mendesaknya untuk segera melaksanakan proklamasi dan memberitahukan kabar kekalahan Jepang. Tetapi karena Muhammad Hatta tidak bisa memenuhi permintaan Sultan Syahrir, maka dibawanyalah ke rumah Soekarno. Soekarno yang juga baru pulang dari Dalat secara terang-terangan menolak permintaan Sultan Syahrir untuk segera memerdekakan diri. Soekarno menolak usulan ini dikarenakan hal ini menyimpang terhadap apa yang telah direncanakan oleh PPKI. Kemudian Sultan Syahrir pulang dan menemui pemuda untuk melaksanakan rapat malam dan segera menghasilkan kesepakatan bahwa pemuda setuju untuk tetap mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Perwakilan dari rapat pemuda yaitu Wikana dan Darwis mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sempat terjadi perdebatan yang sengit antara kaum pemuda dan kaum tua. Soekarno menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena PPKI di bawah keputusan Jepang menyusun kerangka proklamasi bagi Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena dianggap tidak kooperatif, maka Soekarno dan Hatta diculik oleh pemuda-pemuda. Soekarno dan Hatta diamankan di Rengas Dengklok. Hal ini dikarenakan Rengas Dengklok dianggap tempat yang aman dan jauh dari pengaruh Jepang. Pemuda menginginkan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, karena pemuda tidak ingin Indonesia menjadi negara buatan Jepang. Ahmad Subarjo yang mengetahui maksud dan keberadaan Soekarno dan Hatta disekap segera pergi dan menemui perwakilan pemuda. Ia berjanji apabila Soekarno dan Hatta dilepaskan maka akan dilaksanakan proklamasi selambat-lambatnya 17 Agustus pukul 12 siang. Apabila tidak demikian, Ahmad Subarjo menjanjikan nyawanya sebagai imbasnya. Kemudian Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh pemuda sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat oleh Ahmad Subarjo. Akhirnya atas ancaman kaum pemuda, Soekarno dan Hatta segera menyiapkan diri untuk menyusun proklamasi secepat-cepatnya. Terdapat kendala dalam menentukan tempat pembuatan teks proklamasi yang aman. Kemudian seorang perwira Jepang bernama Laksamana Maeda yang mengetahui kebimbangan Soekarno dan Hatta menawarkan rumahnya sebagai tempat yang aman untuk menyusun teks proklamasi. Tentunya tawaran ini diiyakan oleh Soekarno. Kemudian Soekarno dan Hatta segera pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Soekarno menuliskan teks proklamasi di atas sebuah secari kertas. Kemudian rancangan yang telah dituliskan Soekarno diketik ulang oleh Sayuti Melik menggunakan alat mesin ketik. Ada beberapa kata yang diperbaiki oleh Sayuti Melik. Kemudian di sisi lain Soekarno meminta Ibu Fatmawati untuk menjahit sebuah bendera untuk bangsa Indonesia. Kemudian Ibu Fatmawati mencari di seluruh penjuru rumahnya. Yang ia temukan hanya kain berwarna merah dan putih saja. Merah melambangkan keberanian, jiwa manusia, dan putih melambangkan kesucian. Kemudian Ibu Fatmawati menjahit kain merah putih menjadi satu, bendera pusaka yang dijahit pertama di Indonesia oleh Ibu Fatmawati. Kemudian pada 17 Agustus 1945 dilaksanakan upacara dan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk alasan keamanan dari tentara Jepang. Bendera dikibarkan oleh Latif Hedradiningrat, Suhur, dan Trimurti. Pada upacara proklamasi kemerdekaan, naskah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Kemudian timbullah sebuah pertanyaan baru, yaitu siapa yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Orang yang menghadiri upacara tersebut sepakat agar Soekarno dan Hatta yang menandatangani naskah tersebut. Maka dengan inilah Indonesia telah memerdekakan diri dari penjajah kolonial berabad-abad lamanya. Indonesia telah menjadi negara yang resmi merdeka secara de facto. Demikianlah video saya ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu atau teman-teman. Sekian dan terima kasih.